Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para moms yang ada di rumah, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke moms, jadi di video kali ini aku mau kasih tahu sama moms semua. Mungkin para moms yang ada di rumah sudah menggunakan KB atau masih cari tahu informasi seputar KB. Jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang KB. Tapi di sini aku bakal bahas detailnya tentang KB suntik dulu. Jadi macam-macamnya KB suntik itu, mulai dari efek samping, kurang lebih, terus manfaatnya, jangka waktunya. Jadi di video kali ini aku bakal bahas semua dan akan aku praktekkan juga prosedur pemberian KB suntik itu. Jadi kalian harus tonton video ini dan jangan di skip. Kalau kalian skip video ini maka kalian akan ketinggalan satu informasi penting. Jika para moms atau teman-teman di rumah harus tonton video ini sampai selesai, oke? Baik moms, jadi alat-alatnya itu semuanya sudah ada di sini dan bakal aku sebutin satu persatu. Baik, jadi yang pertama di sini pastinya ada obatnya, obat KB-nya dalam vial. Lalu di sini ada handskun. Ada handskun pastinya. Lalu selanjutnya ada sabun, lalu ada squid, ada handuk, foam tertutup. Di sini yang berisikan kapas alkohol. Ini aku safety boxnya sepertinya adalah kotak sampahnya. Lalu di sini ada pantop. Aku menggunakan boneka untuk. Baik, itu dia alat-alatnya. Langsung aja di sini kita langsung ke pasiennya. Jadi di sini sebelum ke pasien kita pasti ada persiapan alat dulu. Jadi persiapan alatnya tadi yaitu kita harus menyiapkan alat-alat. Setelah itu maka kita mendekatkan alat-alat ke pasien, kita dekatkan. Setelah kita dekatkan, maka kita menyapa pasien terlebih dahulu. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Bidan Yeni. Di sini saya yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Oh, dengan Ibu Rina. Baik Bu Rina, kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu Bu? Oh, jadi Ibu di sini mau menggunakan KB. Sudah ada keputusannya Bu untuk menggunakan KB jenis apa? Baik, sudah ya Bu ya. Ibu mau menggunakan KB jenis apa Bu? Jadi Ibu mau menggunakan KB jenis Progestin ya, KB suntik yang 3 bulan. Baik ya Bu ya, nanti akan saya berikan. Tapi di sini apakah Ibu sepenuhnya sudah mengetahui tentang KB suntik Progestin itu, kurang lebihnya, efek sampingnya, serta manfaat dan jangka waktunya? Apakah Ibu sudah mengetahui itu semua? Baik ya Bu ya, jadi di sini akan saya jelaskan kembali tentang manfaatnya, kegunaannya, serta jangka waktunya dari KB suntik ini. Baik ya Bu, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi KB suntik itu sendiri dia ada dua macam, ada KB suntik progestin dan juga progesteron. Apa sih itu? Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu tentang KB yang kombinasi. Jadi KB kombinasi ini dia terdiri dari hormon estrogen dan juga progesteron. Nah, jadi dia memiliki efektivitasnya tinggi ya Bu ya, yaitu 0,1 sampai dengan 0,4 per 100 kehamilan wanita di tahun pertama penggunaan. Selain itu juga dia cara kerjanya sama saja seperti KB yang lain, yaitu yang pertama dia mencegah ovulasi, yang kedua dia menghambat transportasi gamet ke tuba, dan yang ketiga dia mengentalkan under cervix. Jadi cara kerjanya sama saja seperti yang lain. Selain itu juga dia memiliki kelebihannya pastinya yang pertama dia tidak akan mengganggu pasangan suami istri, jadi Ibu tidak perlu khawatir. Lalu yang kedua, ini sangat baik atau berguna bagi ibu yang ingin menggunakan KB jangka panjang. Lalu kelebihannya yang selanjutnya ini kan efek sampingnya sedikit, maka resiko akan ganggu kesehatan pun ini sangat sedikit Bu. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Dan juga untuk KB yang non kontrasepsi ini tuh dapat mencegah terjadinya kanker endometrium, kista ovarium, dan juga tumor payudara. Jadi ini dapat mengurangi atau mencegah. Selain itu juga dapat mencegah terjadinya kehamilan ektopik dan juga dapat mencegah terjadinya peradangan terhadap panggul Bu. Jadi seperti itu. Selain itu juga KB jenis kombinasi ini dia sangat cocok bagi yang mengalami atau menderita anemia. Kenapa sih cocok Bu? Jadi ini tuh cocok karena
ini dia dapat mengurangi pendarahan head dan juga dapat mengurangi nyeri perut. Jadi dapat mengurangi ya Bu ya dari penyakit anemia ini. Jadi itu dia Bu kelebihannya. Nah, setiap KB suntik pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kekurangannya yang pertama, ini pastinya perubahan pola head Ibu. Jadi akan berubah ya Bu. Maksudnya perubahan pola head itu, head Ibu dia bisa memanjang atau memendek. Bisa dia cuman ngeflek doang atau darahnya banyak. Bisa bahkan Ibu tidak datang bulan sama sekali atau tidak head sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya penambahan berat badan. Cuman di sini kalau penambahan berat badan Ibu mungkin bisa mengurangi porsi makan gitu, diet gitu. Lalu yang ketiga ini pastinya tidak bisa melindungi kita terhadap penyakit menular seksual ya Bu ya. Jadi ini tidak dapat melindungi kita. Lalu yang selanjutnya ini juga tidak cocok bagi pasien yang pernah menderita penyakit jantung, lalu kanker, terus yang memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus itu juga tidak cocok. Dan juga pastinya bagi pasien yang memiliki riwayat darah tinggi ini sangat tidak cocok atau sangat tidak dianjurkan. Kenapa sih nggak cocok ya Bu, yang sangat dan tidak dianjurkan? Karena ini dapat memicu terjadinya hal tersebut. Jadi ini tuh nggak cocok gitu dan nggak dianjurkan. Selain itu juga dia kekurangannya ini tidak cocok bagi yang pasien yang usianya lebih dari 35 tahun, itu juga tidak dianjurkan. Dan tidak dianjurkan juga bagi pasien yang baru melahirkan, kecuali pasien yang sudah melahirkan setelah 6 bulan lebih. Kenapa sih nggak dianjurkan? Jadi nggak dianjurkan itu karena dia dapat memicu terjadinya atau dapat memicu berkurangnya ASI, jadi sangat tidak dianjurkan. Selain itu juga dia kan memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk jangka waktunya di sini dia jangka waktunya itu 1 bulan atau 4 minggu atau 30 hari sekali. Jadi Ibu setiap 30 hari sekali datang ke tenaga kesehatan. Nah, kalau misalkan tanggalnya sudah ditentukan, misalkan tanggal 14 Ibu datang ke tenaga kesehatan, namun di tanggal 14 itu Ibu tidak dapat hadir di tempat ke tenaga kesehatan. Jadi Ibu bisa datang 7 hari sebelumnya atau 7 hari sesudahnya. Dengan catatan asalkan Ibu jangan melakukan hubungan seksual terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya kehamilan. Jadi seperti itu Ibu. Nah, kalau untuk efek sampingnya tadi sudah saya sebutkan. Yang paling umum itu dia pastinya penambahan berat badan, perubahan pola head, dan di awal-awal pasti Ibu bakal merasakan seperti pusing, mual, nyeri payudara. Cuman itu bakal hilang dalam beberapa kali Ibu melakukan suntikan. Oh iya Bu, yang harus Ibu ketahui juga, kalau misalkan Ibu memiliki riwayat seperti epilepsi ataupun penyakit TBC, kalau Ibu mengkonsumsi obat KB ini bersamaan dengan obat tersebut, obat epilepsi dan juga TBC, ini sangat tidak cocok Bu, sangat tidak dianjurkan. Kenapa sih? Karena dapat mengurangi efektivitasnya tadi Bu. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, di sini ada KB yang progestin. Nah, kalau KB progestin ini apa sih? Jadi KB progestin ini dia hanya mengandung hormon progestin saja. Jadi dia efektivitasnya tetap tinggi Bu, yaitu 0,3/100 kehamilan di tahun pertama. Di tahun pertama penggunaannya Bu ya. Jadi selain itu dia cara kerjanya sama saja seperti KB kombinasi. Lalu dia memiliki kelebihannya tidak jauh berbeda dari KB yang kombinasi. Cuman di sini dianya pasti sangat cocok bagi ibu yang mengalami riwayat darah tinggi, terus stroke, penyakit jantung. Karena kenapa? Ini tidak mengandung hormon estrogen, jadi tidak akan memicu terjadinya hal tersebut. Dan juga ini juga cocok bagi pasien yang memiliki riwayat darah tinggi karena dia tidak akan memicu terjadinya hal tersebut. Lalu ini juga cocok bagi ibu yang baru saja melahirkan karena dia mengandung hormon progestin saja, jadi tidak akan memicu terjadinya hal yang lain Bu, seperti itu.
sangat cocok bagi ibu yang usianya lebih dari 35 tahun. Itu juga dianjurkan. Selain itu juga dia memiliki kelebihan dapat mencegah penyakit endometrium dan juga kehamilan ektopik. Dia dapat mencegah hal tersebut. Lalu selain memiliki kelebihan, dia pastinya memiliki kekurangan. Kekurangannya yang pertama itu pastinya dia ada perubahan pola head. Terus ibu juga kalau misalkan pada saat penggunaan di bulan-bulan pertama, ibu pasti merasakan seperti mual, pusing gitu, nyeri payudara. Cuman kan itu sama saja seperti yang tadi, dia bakal hilang setelah beberapa kali ibu melakukan penyuntikan. Lalu yang selanjutnya juga ini kekurangannya, dia tidak dapat melindungi kita terhadap penyakit menular seksual itu tadi, seperti HIV dan juga AIDS. Dan dalam jangka panjangnya ini dapat menyebabkan kepadatan tulang itu menurun. Kekurangan yang lainnya dapat menyebabkan kekeringan vagina dan juga dapat menyebabkan libido menurun. Dan juga dia sama saja seperti yang tadi, penambahan berat badan. Kenapa sih setiap KB itu pasti penambahan berat badannya? Karena dia mengandung hormon itu tadi. Jadi setiap obat atau obat KB yang mengandung hormon, dia pasti akan menambah berat badan kita. Begitu Bu, kalau misalkan kurang dan lebihnya. Selain itu juga untuk kunjungannya. Jadi kalau KB Progestin itu dia ada 2 kunjungan atau 2 jenis macam ya Bu. Ada yang 2 bulan dan juga ada yang 3 bulan. Nah, jadi tergantung ibu mau menggunakan yang mana. Nah, bedanya di sini kunjungannya. Kalau yang 2 bulan ibu kunjungannya 2 bulan sekali atau 60 hari sekali. Kalau yang 3 bulan di sini ibu kunjungannya 90 hari sekali atau 30 hari sekali. Nah, sama saja seperti yang kombinasi tadi. Kalau misalkan ibu tanggal sekian tidak bisa datang ke tenaga kesehatan sesuai dengan kontrolnya atau untuk pemberian obat selanjutnya, ibu bisa datang 7 hari sebelumnya atau 7 hari sesudahnya. Dengan catatan ibu jangan dulu melakukan hubungan seksual terlebih dahulu. Seperti itu ibu, bagaimana Bu? Baik, apakah ibu sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saya yang belum jelas? Silahkan ibu. Baik, tidak ada ya Bu ya. Jadi ibu bagaimana pilihannya sudah ditentukan? Baik, jadi ibu tetap dengan pilihannya ya, KB suntik Progestin. Nah, tapi sebelum saya berikan KB suntik Progestin, boleh saya tanya-tanya sedikit Bu? Baik, dengan Ibu Rina tadi ya. Baik Bu, jadi ibu tadi usianya berapa? 25 tahun ya Bu ya. Dan ibu anak yang terakhir usianya berapa? 3 bulan. Lahirannya di mana Bu? Di bidan ditolong sama bidan juga Bu. Ada penyulit nggak Bu waktu ibu lahiran seperti pendarahan, waktu Bu waktu masih nifas ada penyulit nggak Bu? Nggak ada ya, baik ya Bu ya. Ini suami ibu yang pertama? Iya, baik ya Bu. Jadi itu lokasi penyuntikannya, dia bisa di lengan dan bisa juga di bokong, tergantung ibu maunya di mana, mau di lengan atau di bokong, terserah ibu, itu keputusan ibu. Jadi kalau misalkan ibu sudah setuju, ini ada lembar impong konsen yang harus ibu isi. Jadi lembar impong konsen ini menyatakan bahwa ibu dan juga bapak bersedia untuk dilakukan tindakan pemberian suntikan ini. Kalau ibu dan bapak setuju, silakan ibu dan bapak boleh tanda tangan di sini. Setelah pasiennya setuju, maka kita langsung ke tindakan yang selanjutnya. Lalu tindakan yang selanjutnya di sini saya akan melakukan cuci tangan. Ini sabunnya, lalu kita langsung cuci tangan. Lalu setelah cuci tangan, maka kita menggunakan handscoon terlebih dahulu. Jadi ini handscoonnya langsung kita pakai. Setelah dipakai, maka kita memasukkan obatnya ke dalam squid. Jadi kita terlebih dahulu ambil obatnya dan juga squidnya. Kita buka squidnya terlebih dahulu dari plastiknya seperti ini. Lalu kita ambil
Setelah diambil, kita buka penutupnya seperti ini. Kita buka menggunakan satu tangan atau one hand saja. Lalu penutupnya kita bisa taruh atau letakkan yang di sekitar dekat kita. Lalu kita ambil vialnya. Setelah itu kita tusukkan jarum ke dalam vialnya, lalu masukkan obatnya. Setelah terisi penuh, maka kita tutup kembali. Kita tutup kembali. Lalu yang bekas vial ini kita buang ke dalam safety box. Ke dalam sini kita buang. Lalu untuk mengeluarkan udara, kita pastikan tidak ada udara di dalam speed ini. Jadi kita harus keluarkan udaranya. Apabila ada udara, maka kita sedikit lakukan dorongan untuk mengeluarkan udaranya. Setelah udaranya terkeluar, maka di dalamnya tidak ada gelembung-gelembung udara. Kita letakkan di sini. Lalu baru kita ke pasien dan mengatur posisi pasien. Lalu kita ke pasien untuk memberikan obat dan juga mengatur posisi pasien. Ibu, di sini kan tadi ibu memilih tempat penyuntikan atau pemberian obatnya di bokong. Jadi ibu sekarang silakan tiduran dengan sedikit miring atau benar-benar telungkup ya Bu ya. Baik. Lalu kita atur posisi pasiennya. Pasiennya boleh miring atau telungkup. Jadi di sini dia telungkup. Lalu setelah itu kita tentukan tempat daerah penyuntikannya terlebih dahulu. Karena di bokong, maka kita tempat penyuntikannya di sepertiga sias. Jadi dari tulang yang ada di panggul, ada jendolan, itu kelingking kita berada, dan juga kita hitung sepertiga sias di bokongnya. Di sini, lalu setelah kita tentukan tempat daerah penyuntikannya, maka kita bersihkan menggunakan kapas alkohol. Lalu kita ambil kapas alkoholnya, lalu kita bersihkan daerah penyuntikannya. Kita bersihkan daerah penyuntikannya. Ini kita bersihkan boleh sekali lewat begitu memanjang atau secara sirkular dari dalam keluar. Itu. Ambil obatnya. Lalu kita buka penutupnya dan juga kita penyuntikannya sesuai dengan daerah yang sudah kita bersihkan. Kita masukkan obatnya secara perlahan. Ini sudutnya 90 derajat. Lalu kita lakukan aspirasi. Apa sih fungsinya aspirasi? Jadi aspirasinya untuk memastikan bahwa tidak ada darah yang kita tidak masuk ke dalam pena untuk tempat penyuntikannya. Jadi kita masukkan obatnya. Kalau misalkan tidak ada darahnya yang keluar, kita masukkan obatnya secara perlahan. Lalu tarik jarumnya dan juga langsung bersihkan bekas darahnya dengan kapas alkohol. Jangan melakukan masas, karena kalau kita melakukan masas tidak masuknya obat secara sempurna. Lalu setelah itu kita buang kapas alkohol ini ke dalam bengkok dan juga jarum ini ke dalam safety box. Kita buang ke dalam bengkok, kita bersihkan dulu ke dalam larutan klorin. Jadi ini kita bersihkan dulu ke dalam larutan klorin. Lalu setelah bersih, maka baru kita buang ke dalam safety box. Kita buang ke dalam safety box. Setelah itu kita informasikan kepada ibunya, baik ya Bu ya, pemberian obatnya sudah selesai, silakan ibu duduk kembali. Setelah selesai pemberian obat, maka kita membereskan alat terlebih dahulu. Lalu kita cuci tangan di larutan klorin ini dan juga melepas handscoon secara terbalik ke dalam larutan klorin. Sini kita cuci tangan dan juga melepas handscoonnya secara terbalik. Lalu setelah itu kita rendam selama 5-10 menit. Setelah direndam, maka kita tetap lakukan cuci tangan. Kita cuci tangan. Kita melakukan mendokumentasikan dan menginfokan kepada ibunya kunjungan ulangnya kapan.
Baik ya Ibu, di sini tindakannya sudah selesai. Jadi kan tadi Ibu mengambil suntik Progesen yang 3 bulan. Jadi Ibu datang kembali ke sini 3 bulan ke depan. Jadi sekarang kan tanggal 15 Juni. Jadi Ibu datang kembali itu tanggal 15 September. Jadi kalau misalkan Ibu tidak bisa datang tanggal sekian, tanggal 15 itu, maka Ibu bisa datang 7 hari sebelumnya atau 7 hari sesudahnya. Tapi ya Ibu harus ingat bahwa jangan melakukan hubungan seksual dulu. Dan nanti kan ini udah diberikan obatnya Ibu, efek sampingnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada perubahan pola head, terus nanti juga Ibu akan merasakan pusing, mual, nyeri payudara. Cuman akan hilang dalam beberapa waktu atau beberapa bulan setelah Ibu melakukan suntikan ini. Dan juga nanti misalkan di rumah Ibu sakit kepalanya yang berlebihan, mual, terus Ibu tidak head berbulan-bulan lamanya Ibu tidak head, Ibu langsung periksa ke tenaga kesehatan, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana Bu? Apakah Ibu paham? Baik, Ibu paham. Jadi di sini ada kartu untuk Ibu kunjungan. Jadi setiap kali Ibu kunjungan, Ibu harus membawa kartu ini supaya nanti bisa langsung dijadwalkan oleh tenaga medis lainnya untuk kunjungan ulang Ibu berikutnya dan untuk memastikan apakah tanggal kunjungan Ibu sesuai atau tidak ya Bu ya. Kalau misalkan Ibu ada keluhan, Ibu boleh datang kembali ke sini. Terima kasih ya Bu ya. Baik, jadi itu video cara pemberian KB suntik dan meyakinkan pasien tentang pemberian KB suntik mengenai efek samping, kurang lebihnya, manfaatnya, dan jangka waktunya. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu ya Moms, kurang lebihnya, efek sampingnya tentang KB suntik. Takutnya kalau Moms tidak yakin dan tidak mengetahui tentang kurang lebihnya, nanti Moms malah bingung sendiri tentang efek samping. Kok berat badan saya bertambah ya? Jadi mungkin di video ini pertanyaan seputar KB yang Moms tanyakan mungkin sudah kejawab. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua ya Moms. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.